Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video tutorial kali ini kita akan membahas beberapa soal terkait dengan momen inersia partikel dan juga momen inersia benda tegak. Perhatikan soal yang ditampilkan di layar. Di sana ada 3 buah partikel A, B, dan C. Ya. Diketahui massa A 1 kg, massa B 2 kg, dan massa C 3 kg. Jarak antara A dan B 0,3 meter, jarak antara C dan D 0,2, dan jarak antara A dan C 0,6 meter. Jika sistem diputar horizontal dengan sumbu putar melalui D, maka momen inersia sistemnya berapa? Kita gambarkan ya. Misalnya di sini ada partikel A-nya ya. Kemudian di sini partikel B. Dan tadi diketahui ya, jarak antara A dan B itu 0,3 meter. Kemudian ada partikel C di sini ya, partikel C, dan diketahui jarak antara A dan C itu 0,6 meter. Dan di sini ada satu titik ya, D ya, titik D, dan jarak antara C dan D ini adalah 0,2 meter. Nah, AC tadi 0,6, CD 0,2, AB 0,3, berarti BC 0,3. Kalau CD 0,2, maka BC-nya adalah 0,1 ya, 0,1 meter. Nah, partikel A, partikel B terhubung dengan garis horizontal begini, dan garis di titik D ini dijadikan sebagai suatu porosnya, poros putar. Maka momen inersia terhadap D ini adalah berapa? Jadi ID adalah I oleh partikel A ya, nanti ditambah dengan I oleh partikel B, dan ditambah I oleh partikel C. Momen inersia partikel, kita ingat I adalah mR kuadrat ya. M adalah massa partikel, R adalah jarak tegak lurus dari partikel itu ke porosnya ya. IA berarti MA kali RA kuadrat, MB kali RB kuadrat, ini adalah IB, tambah IC adalah MC kali RC kuadrat. Ini adalah I pada poros D, terhadap poros D. MA itu 1 kg tadi. RA-nya adalah dari A ke poros. 0,3 tambah 0,1 jadi 0,4. 0,4 kita tulis 4/10. Kemudian dikuadratkan tambah MB. MB tadi berapa kilogram? 2 ya, 2 kg kalikan dengan RB, jarak B ke porosnya D 0,1. 0,1 kita tulis 1/10, dikuadratkan ditambah dengan MC 3 kg tadi, RC nya dari C ke porosnya D 0,2, kita tulis 2/10, kuadratkan. Nah, kita selesaikan sekarang. 1 kali 4 kuadrat adalah 16 per dengan 10 kuadrat per 100, tambah 2 kali 1 kuadrat adalah 1, 10 kuadrat adalah 100, tambah 3 kali 2 kuadrat adalah 4 per dengan 10 kuadrat adalah 100. Nah, suku pertama ini ada pembagi 100, suku kedua juga dibagi dengan 100, suku ketiga juga dibagi dengan 100. Maka 1/100-nya saya tulis di luar, maka I dengan poros D adalah 1/100. 1/100 1/10 pangkat 2 saya tulis, kalikan dengan 16, tambah dengan 2 kali 1 adalah 2, tambah 3 kali 4 12. Nah, 16 tambah 2, 18 tambah 12 adalah 30. 30/10 pangkat 2.
ya, atau 30 per 100. 30 per 100 berarti 0,3 ya. Satuannya kilogram meter kuadrat. Kilogram satuan massa, meter adalah satuan jarak. Karena jaraknya adalah kuadrat, maka meter kuadrat. Kilogram meter kuadrat. Jawabannya 0,3 kilogram meter pangkat 2, atau bisa juga ditulis begini, 30 kali 10 pangkat 2 ya. Pangkat minus 2 ya, pangkat minus 2 ini kan plus 2 ke atas jadi minus 2 kilogram meter kuadrat. Nah, ini sama ya. Oke, nomor 1 sudah kita selesaikan. Kita akan lanjut dengan soal nomor 2. Perhatikan soal di layar. Berikut adalah sistem 3 benda identik bermassa M kilogram ya, yang membentuk sistem seperti pada gambar. Jadi ada gambarnya seperti ini. Ini ada partikel pertama, saya sebut saja partikel A. Kemudian di sini ada partikel kedua, saya sebut partikel B. Jarak antara A dan B adalah A kapital ya. Atau saya buat begini ya. Jaraknya adalah A kapital. Kemudian ada partikel C di sini. Partikel yang ketiga, jarak antara B dan C-nya adalah 2A. Ya, seperti itu ya. Berapakah besar momen inersia sistem jika sumbu Y sebagai poros putarnya? Oke, jadi sumbu Y ada di sini. Ini sumbu Y yang satuannya yang dalam satuan cm, kemudian ini sumbu X-nya dalam cm juga ya. Cm. Nah, diputar dengan poros sumbu Y ya. Maka partikel ini, sistem partikel ini akan memiliki momen inersianya, Y-nya adalah I oleh A ditambah I oleh C. Nah, I oleh B itu tidak ada karena B tidak punya jarak terhadap porosnya, karena dia di porosnya ya. Nah, seperti tadi, I itu untuk partikel adalah mr kuadrat. Nah, maka IA adalah MA kali RA kuadrat. Kalau IC, MC kali RC kuadrat. MA tadi berapa kilogram? Ya, identik ya. Ini M, ini M, ini M. Ya, kita tulis saja M. RA-nya adalah dari A ke poros, dari sini kemari adalah A. Maka A kuadrat tambah MC adalah M. RC adalah dari C ke poros. Ini RC. Berarti RC adalah 2A. Ya, maka 2A dikuadratkan. Ini MA kuadrat tambah 2A dikuadratkan jadinya 4A kuadrat, maka menjadi 4MA kuadrat. 4MA kuadrat tambah MA kuadrat itu sama dengan 5MA kuadrat. Ini jawaban untuk nomor 2. Kita lanjut dengan soal nomor 3. Perhatikan yang ditampilkan di layar. 3 buah partikel, M1 1 kg, M2 1,5 kg, dan M3 adalah 2 kg. Dipasang pada ujung-ujung rangka kuat yang masanya dapat diabaikan. Rangka terletak pada bidang XY seperti pada gambar di bawah. Nah, jika sistem tersebut berotasi dengan sumbu AB, ya, AB menjadi porosnya, maka berapakah inersia rotasi sistem tersebut? Inersia rotasi itu maksudnya momen inersia, ya. Untuk sistem tersebut berapa? Ya, kita gambarkan. Di sini ada M1, ya. Kemudian pada jarak 5 cm, di sini ada M2. Nah, kemudian di sebelah sini ada M3, di mana M1 ke M3 itu 8 cm. Kemudian M3 ke M2 ini 5 cm. Ini membentuk sebuah segitiga ya. Kemudian ada garis AB di sini. Ya. Ini A, ini B, maka ini menjadi porosnya tadi, maka ini diputar beginilah ya. Nah, porosnya begitu. Maka momen inersia untuk poros AB itu adalah oleh ini nanti oleh I1, oleh massa 1 I1 ditambah oleh I3. Karena I oleh yang 2 itu tidak ada. Kenapa?
Karena massa 2 berada di poros, maka dia tidak punya jaraknya ya. Nah, ingat lagi tadi untuk yang partikel mr kuadrat I-nya ya. Nah, I1 artinya M1 kali R1 kuadrat. Kalau I3, M3 kali R3 kuadrat. R1 yang mana? R1 adalah jarak dari poros, dari partikel itu ke poros tegak lurus. Ya, ini dia. Kita harus tahu, ini porosnya, harus tahu dari sini kemari berapa. Nah, ini namanya R1. Nah, dari benda 3 ke poros secara tegak lurus itu namanya R3. Nah, kita harus tahu panjang ini berapa. Nah, karena ini segitiganya kakinya sama-sama 5, maka saya tarik garis tinggi di sini, maka ini akan membagi 2 ke sini. Kalau ini dari sini kemari 8, maka yang ini 4. Nah, yang sebelah sini juga 4. Sekarang perhatikan satu segitiga siku di sini. Ini kan sudah siku di sini. Ini 5, ini 4. Ingat triple Pythagoras, yang ini adalah 3 cm. Nah, kalau ini 3 cm, ini adalah 3 cm. Yang ini juga 3 cm. Artinya R1 3 cm, R3 3 cm. Kita isi kemari. M1-nya tadi 1 kg ya. Maka 1 kali 3 cm adalah 3 per 100 ya. Kuadrat. Tambah M3-nya berapa tadi? 2 kg ya. Kalikan dengan 3 per 100 kuadrat. Nah, 1 kali 3 kuadrat, 3 kali 3, 9 per 100 kali 100, 10 pangkat 4. Ya, 10.000 ya. Ya. Tambah dengan 2 kali 3 kuadrat adalah 3 kali 3, 9 per 100 kuadrat, 10.000. Saya tulis 10 pangkat 4. Yang suku pertama dibagi dengan 10 pangkat 4, suku kedua dibagi dengan 10 pangkat 4, maka saya tulis 10 per 10 pangkat 4-nya di luar, dikalikan dengan 9, tambah dengan 2 kali 9. 2 kali 9, 18. 18 tambah 9, 27. Maka 27 per 10 pangkat 4. Atau kita tulis 27 kali 10 minus pangkat minus 4 ya, dengan satuan kilogram meter bujur sangkar. Ini jawabannya. Nomor 3 telah kita selesaikan. Kita akan lanjutkan dengan soal nomor 4. Soal nomor 4 seperti yang ditunjukkan pada layar. Tongkat bermassa M kapital dan panjangnya L kapital diputar pada titik yang berjarak L per 8 dari salah satu ujung. Oke. Jika momen inersia pusat massa tongkat adalah I pusat massa, IPM-nya adalah 1/12 ml kuadrat, maka momen inersia sistem partikel tersebut berapa? Kita gambarkan. Nah, di sini ada tongkat, ya. Ya, tongkat ini panjangnya adalah L, ya. Panjangnya L dan massanya M, ya. Panjangnya L, ya, massanya M, panjangnya dari sini kemari adalah L, seperti itu. Nah, titik di sini itu adalah titik pusat massa, dan diketahui I pusat massanya itu telah kita dapatkan di video sebelumnya. Itu kita harus ingat, yaitu 1/12 ml kuadrat. Ini adalah I pusat massa. I jika di pusat massa dia diputar. Nah, sekarang dia tidak diputar di sini, ya, tidak diputar di pusat massa, tetapi diputar di sini. Ya. Sekarang dia akan diputar di poros A, ya, porosnya A. Di mana A ini adalah dari sini kemari itu adalah L per 8. L per 8. Nah, berapa sekarang momen inersianya? I di A, poros barunya adalah I, kalau A-nya adalah paralel dengan atau sejajar dengan pusat massanya, maka kita bisa dapatkan I di A-nya adalah I pusat massa, nanti ditambahin dengan massa partikel ini, massa batang ini, ya, M,
ya, M dikali dengan D kuadrat. Apa D? D adalah jarak dari pusat massa ke poros baru. Nah, ini adalah D. Nah, jadi kalau kita tahu D ini, masukkan kemari, kalikan dengan massa dari batang ini, ya M tadi, tambahkan dengan momen inersia partikel. Nah, ini, rumusan ini dikenal dengan teorema sumbu sejajar, ya. Teorema sumbu sejajar. Jadi kalau ada sumbu yang sejajar, dengan syarat kita sudah tahu I pusat massanya, tinggal tambahkan dengan perkalian massa dengan jarak dari pusat massa ke poros baru dikuadratkan. Ini dia, ya. Maka IA adalah I pusat massa adalah 1/12 ml kuadrat, ya, tambah dengan massa batangnya adalah M, D-nya adalah yang ini. Berapa nih D? Kalau dari sini kemari 1/8, ya. Dari sini kemari kan 1/2 nih. Dari sini kemari kan setengahnya, ya. Ini setengah. Setengah sudah diambil 1/8. Berarti D-nya adalah setengah dikurangin setengah L dikurangin dengan 1/8 L. Maka setengah kurang 1/8. Nah, setengah itu saya akan rubah menjadi 4/8. Kan setengah juga, ya. Dikurang dengan 1/8 L. 4/8 kali L itu setengah L. Min 1/8 kali L kan yang ini. Nah, sekarang 4 kurang 3, kurang 1, 3 kan? 3/8 L. Nah, D-nya 3/8 L. Masukkan kemari. Nah, berarti 3/8 L dikuadratkan. Nah, kita selesaikan sekarang. 1/12 ml kuadrat tambah M, ya, 3 kuadrat, 3 kali 3 9 per 8 kali 8 64 L kuadrat. Oke, kita lanjutkan ke atas, ya. Ini saya hapus saja. Nah, IA-nya saya tulis di sini. IA sama dengan 1/12 ml kuadrat tambah 9/64 ml kuadrat. Oke, ml kuadratnya bisa ditaruh di sini, gitu kan? Nah, tinggal 1/12, ya, 1/12 ditambah dengan 9/64. Ini kita samakan penyebutnya. Nah, berapa ini? Kalau kali 5 dapat 64 nggak? Kalau kali 10 kan 120, kali 5 60. Oke, 60. Kali 11 kali 6 berarti lebih. Nggak mungkin. Nah, kali 10 120. Kalau ini dikali 2 124 juga nggak dapat. Oke. Ini dikali 2 tadi. Oke, dikali 3. 64 dikali 3, 6 dikali 3, 60 dikali 3, 180. Oke. 180, kemudian 4 dikali 3, 12, 190 tambah 12, 192. Oke, 192, ini dikali 3. Nah, 12 ini kira-kira perkalian berapa supaya dapat 192? Oke, kalau saya buat di sini 192 dulu. Nah, kali 12 kali 12, 144. Oke. 12 kali 12, 144. Oke, 12 kali 15. Nah, 2 kali 5, 10. Oke, ujungnya bukan 2. Nah, ini saya pakai 6, 16. 2 kali 6, 12. 2. Naik 1 ke sini. Ya kan? Gitu kan? Saya coret di sini. 1 tambah 12, 13. 13 tambah 6, 19. 192. Oke, 192. Ini dikali berapa tadi? Dikali 16. Yang ini harus dikali 3 tadi kan? 27 ml kuadrat. Ya. 16 tambah 27 berapa? 16, bayangkan aja 15. Oke, 15. 15. 27, 25. Oke, di sini nanti tambah 1, di sini tambah 2. Oke, 15.
Ini 15, 5 tambah 5, 10. Oke, 10, 20, 40 ya. Ya kan? 40 tambah 3. Oke, 43. 43 per 192 ml kuadrat. Betul ya? 43 ya? Betul nggak? Betul ya? 15. Betul ya? Oke, jawabannya adalah ini. Ini I terhadap poros A. Kita lanjut dengan soal nomor 5. Perhatikan soal di layar. Ya, 7 disk ya, piringan disusun dengan bentuk atau dalam bentuk heksagonal ya, seperti pada gambar. Nah, tiap disk bermasa M kapital dan berjari-jari R kapital. Tentukan besar momen inersia sistem terhadap sebuah sumbu yang melewati pusat disk di tengah ya, pusat disk yang di tengah, dan normal terhadap bidang disk. Oke, kita gambarkan ya. Misalnya ini adalah titik yang tengahnya ya, titik tengah, kemudian ini adalah disk yang tengah ya. Kita punya disk yang tengah ya, ini disk tengah ya. Kemudian di sampingnya, di sebelah sini ya, itu ada disk yang lain ya, disk yang kedua ya, dengan porosnya di sini ya, porosnya di sini ya. Oke, 1, 2, nanti ada 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Oke, saya cuma gambarkan 2 saja. Ini yang tengah, ini yang di luar. Oke, nah yang ditanya adalah kalau porosnya di sini. Nah, porosnya di sini dan tegak lurus begini ya, tegak lurus begini. Maka kita akan hitung dulu momen inersia oleh yang luar ini terhadap ini. 1 buah. Nanti kan ada yang kedua terhadap ini. Karena dia identik, maka nanti dikalikan aja. Kalau sudah dapat 1 ini, kita kalikan sisanya kan 6 lagi, ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang di luarnya kan ada 6. Ya, yang di tengah 1. Oke. Kita cari I yang di luar. Ya, I yang di luar. Nah, 1 buah ya, 1 buah I yang luar adalah saya sebut aja misalnya ini piringan A yang samping sana, yang A, luar yang A, itu adalah porosnya kan kemari, dari sini kemari. Nah, dari sini kemari. Nah, kalau poros di tengah ini untuk piringan ya, untuk piringan dia adalah setengah mr kuadrat. Nah, I pusat massa, nanti I pusat massa yang A-nya ditambah dengan M kali D kuadrat. Kita gunakan teorema sumbu sejajar tadi. Ya, I pusat massa yang A itu adalah setengah M R kuadrat ya. Nah, MR kuadrat, jari-jarinya. Ya kan? Nah, setengah MR kuadrat, karena ini silinder tadi kan, atau disk tambah dengan masanya tambah D kuadrat. Sekarang kan dia digeser kemari porosnya. Nah, berarti porosnya bukan di sini. Nah, dengan porosnya di tengah sini. Berarti kan kalau untuk yang ini di sini porosnya berarti udah bergeser sejauh dari sini kemari R, maka ini R, maka 2R. Maka D-nya adalah menjadi 2R. Kan ditambah nih kan? Menjadi 2R dikuadratkan. Nah, I setengah MR kuadrat tambah 2R kuadrat berarti 4 kali MR kuadrat. Nah, sekarang setengah tambah 4 ya. Setengah tambah 4 itu saya buat 8 per 2 ya. Boleh ya? MR kuadrat. Nah, 1 tambah 8 9 per 2 MR kuadrat. Ini adalah momen inersia 1 buah disk atau piringan atau silinder yang di luar dengan poros di sini. Maka kita pakai sumbu sejajar. Pusat massanya tambah yang ini, ya kan? Nah, kan begini dia, sumbu sejajar.
kita dapat ini. Karena dia ada 6 buah yang di luar ini, maka I total yang di luar, maka I luar total itu adalah 6 kali. Ya, berapa buah dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 buah ya. Nah, semuanya kan ada 6. 2, 4, 6 yang di luar. Berarti 6 kali ini. 6 kali 9 per 2 MR kuadrat. 6 bagi 2, 3. 3 kali 9, 27 MR kuadrat. Nah, itu I total luar. Tambahkan dengan 1 yang di dalam. Ya, 1 yang di dalam. Berarti I dengan poros di sini, ya, yang pakai yang di dalam, I totalnya, ya, I total luar dalam, ya. Nah, I total luar dalam sekarang. Berarti yang ini, yang oleh dalam itu yang belum kita hitung tadi, itu adalah setengah MR kuadrat tambah ini 27 ya, MR kuadrat. Nah, sekarang supaya 1/2 ini bisa ditambah dengan 27, maka saya buat aja berapa nih? 27 berapa dibagi 2 supaya 27? 54 ya. 54 saya bagi 2, 27 ya. 54 bagi 2, 27 MR kuadrat. Oke. Ini setengah MR kuadrat yang ini. 54 per 2 ini 27 MR kuadrat yang ini. Nah, sekarang tinggal tambahin 1 tambah 54, 55 per 2 MR kuadrat. Inilah total ke berapa buah tadi ya? 6 lagi di luar kan? Oke, ini adalah momen inersia totalnya jika porosnya di tengah. Ya, ingat tadi, hitung dulu yang luar ini terhadap ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan? Hitung 1, kemudian kali 6, kemudian tambahin ini, ya. Tambahin yang tengah dengan yang 6 buah tadi. Oke, kita sudah selesaikan beberapa soal tutorial untuk momen inersia partikel dan juga momen inersia benda tegar. Video berikutnya kita akan lanjutkan dengan tutorial tentang hukum Newton, hukum 2 Newton pada gerak rotasi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.